Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eka Kusmaningtyas dengan nomor induk mahasiswa 2086206022. Pada video ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Identifikasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pendahuluan. Menurut Sukadari tahun 2020, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Anak berkebutuhan khusus seringkali mendapat perlakuan yang diskriminasi dari lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus kerap kali kesulitan dalam menerima pendidikan. Hal ini dikarenakan beberapa sekolah reguler tidak dapat menerima anak yang berkebutuhan khusus dengan alasan guru pada sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Namun, ada beberapa sekolah reguler yang mau menerima siswa, namun dengan catatan anak berkebutuhan khusus tersebut dengan gangguan yang sifatnya temporer. Menurut Sukadari tahun 2020, anak yang berkebutuhan khusus ada dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang sifatnya permanen yang diakibatkan dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang sifatnya temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, di antaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi pada peserta didik di sekolah. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, karena tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena atau tidak berusaha membuat generalisasi atas suatu kasus yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2021 yang dilakukan di beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang berada di Kabupaten Pacitan. Subjek dan objek penelitian ini adalah guru yang mengajar di SLB Negeri Bunung dan SDN Purwasi II, sedangkan objek penelitian ini adalah anak yang mengalami kebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data. Analisis data kualitatif apabila data yang diperoleh adalah berupa kata-kata. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisa yang tidak menggunakan matematik, statistik, dan ekonomi ataupun bentuk lainnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, jenis karakteristik siswa sekolah dasar berkebutuhan khusus pada lokasi penelitian. Pada penelitian yang dilakukan di wilayah tersebut, terdapat dua jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus dengan jenis tunarungu dan anak autis. Anak autis mengalami gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Terkadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Anak autis kesulitan dalam memahami yang mereka lihat, dengar, dan mereka rasakan. Sehingga dalam proses belajar mengajar, anak autis mengalami hambatan dalam penerimaan materi dari guru. Sedangkan karakteristik berdasarkan bicara dan bahasa dengan jenis anak tunarungu mengalami hambatan bicara sehingga membutuhkan latihan dan pembelajaran khusus. Karakteristik berdasarkan akademik anak tunarungu sering mengalami hambatan pada mata pelajaran verbal karena keterbatasan dalam berbahasa. Anak tunarungu mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa karena lemahnya pendengaran pada anak.
Yang kedua, pendekatan yang dilakukan untuk mengelola permasalahan berdasarkan jenis kebutuhan khusus pada anak. Pendekatan yang dilakukan pada anak autis yaitu dengan adaptasi dengan anak tersebut, dan pendekatan yang berfokus dalam menciptakan interaksi pembelajaran yang bermakna secara emosional sehingga anak belajar menguasai kemampuan. Sedangkan pada anak tunarungu, pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal yang singkat, jelas dan mudah dipahami, menggunakan tampilan visual ketika mengajar dan menuliskan penjelasan materi pembelajaran. Yang ketiga, dampak setelah dilakukan pendekatan atau metode untuk mengelola permasalahan berdasarkan jenis kebutuhan khusus pada anak. Dari kedua pendekatan yang dilakukan terhadap dua jenis gangguan anak berkebutuhan khusus, hasilnya anak dapat lebih mudah mengikuti proses pembelajaran karena sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Utamanya hasil pendekatan terhadap anak dengan gangguan autis. Anak dengan gangguan autis dapat meningkatkan kemampuan komunikasi tersebut dalam interaksi di sekolah dasar, terutama dalam menerima materi pelajaran dari guru dan menyelesaikan tugas sekolah. Namun tetap masih butuh arahan dalam menyelesaikan tugas sekolah dan dalam memahami bahasa tulis masih memerlukan bimbingan dari guru. Yang keempat adalah hambatan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang menjadi kendala pada penanganan anak berkebutuhan khusus tersebut adalah beberapa orang tua yang tidak bersedia menceritakan kepada pihak sekolah tentang apa yang dialami anak, kemudian kemampuan anak yang berbeda-beda dalam menyerap apa yang disampaikan juga menjadi faktor penyebab terhambatnya upaya pendekatan yang dilakukan oleh guru. Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, jenis anak berkebutuhan khusus pada lokasi target penelitian ditemukan terdapat anak berkebutuhan khusus dengan gangguan tunarungu dan autis. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus pada anak autis dengan menggunakan metode pendekatan melakukan adaptasi dan pendekatan yang berfokus menciptakan interaksi dengan anak autis. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan anak tunarungu menggunakan bahasa verbal yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan menggunakan media visual dalam penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, dampak pendekatan yang dilakukan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, hasilnya anak dapat lebih mudah mengikuti proses belajar mengajar karena sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah hambatan yang dialami dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, yaitu orang tua yang tidak terbuka dengan guru tentang keadaan yang terjadi pada anak dan keadaan anak yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.